Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora Network pagi hari ini? Tetap semangat dan luar biasa, Jakarta cerah pagi hari ini, mudah-mudahan juga di tempat Anda pastinya. Dan setiap hari Rabu pagi pastinya juga kita sudah bersama dengan seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach. Kita sambut Pak Eloy Zaluku. Itu di atas. Ada di terkejut-kejut juga sih. Oke. Baiklah. Teman-teman sahabat Sonora di seluruh tanah air, selamat pagi ya. Mbak Yuli, selamat pagi ya. Dan kita akan kembali mencerahkan Indonesia ya. Dan saya itu saking antusias dengan topik kita ini. Karena kalau kita googling misalnya sales special force, nggak ada Mbak Yulis. Oh, nggak ada ya? Tapi kan kenyataannya, realnya itu setiap perusahaan pasti punya dong. Iya, makanya saya juga bingung. Masa nggak ada yang memikirkan mengenai beginian? Jadi beberapa hari lalu saya meeting dengan salah satu farmasi yang mungkin 2-3 besar di Indonesia ini, ya. Dan saya diundang untuk nanti di bulan Januari ini akan memberikan training dan berbicara mengenai yang sedang kita bicarakan. Oh, pas sekali ya, jadi special force juga. Special force. Ini berbicara mengenai satu farmasi yang dulunya tidak compliance dan banyak memang farmasi yang kurang compliance, tetapi sekarang masuk menjadi perusahaan lokal yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Jerman, sehingga akhirnya menjadi harus compliance, kan begitu. Nah, di dalam posisi seperti demikianlah, maka teman-teman medrep atau field force itu, medical representative-nya, kan harus melakukan banyak perubahan ini. Perubahan di dalam approach ke dokter, approach ke suster, ke rumah sakit. Harus compliance sudah. Dan soon or later, sebetulnya itu saya berharap sekali, itu seluruh farmasi di seluruh Indonesia ini, itu menjadi compliance. Dan di saat itu terjadi, maka tidak ada cara lain bagi seorang medical representative untuk apa? Untuk menjalankan profesinya sebagai seorang yang disebut itu special force. Jikalau dia tidak menjadi seorang salesperson yang hebat, seorang yang saya sebut sebagai rave salesperson, dia tidak mungkin lagi bisa berhasil. Karena di situ yang dibutuhkan adalah truly profesionalismnya mesti keluar. Skillsnya mesti ada, cara membangun hubungan baiknya mesti ada, value addednya mesti diberikan, engagementnya mesti ada. Nah, di saat seperti itulah, maka saya berpikir kalau kita mau transform the marketplace, maka kita memulai dari beberapa hal. Tapi salah satunya adalah dari sisi salesnya. Teman-teman sales mesti dipersiapkan untuk betul-betul menjadi tenaga sales yang andal. Dan itulah kenapa akhirnya kita dedikasikan selama 3 minggu ini untuk kita berbicara mengenai the 8 steps to build sales special force. Nah, beberapa hari ini saya sempat googling di Google gitu ya, dan saya melihat di setiap negara hebat dia, itu memang mereka punya yang itu special force di army-nya sendiri, dan itu mereka dilatih khusus, Mbak Yulis. Itu dia nggak mungkin masuk di dalam grup ini, klub ini, special force ini, jikalau dia tidak menjalani latihan tertentu, dan itu latihannya gila-gilaan. Itu secara mental mereka dilatih, fisik mereka juga dilatih. Nah, sehingga memang di dalam perusahaan, harapannya semua orang menjadi rave sales person. Tetapi kalau ribuan mereka punya sales ya, saya merasa yang menjadi special force itu memang pada akhirnya mungkin sekitar Pareto saja. 20% dari total sales force dalam perusahaan itu mesti dilatih secara khusus. Oleh karena apa? Nanti orang-orang ini yang bisa digunakan dan dipromosikan, bahkan kalau mau buka cabang, mau buka pasar di tempat lain, harusnya orang-orang ini yang dikirim duluan.
di mana di sana mereka akan rekrut lagi orang-orang sales baru, di sana mereka akan membangun Reef Sales Force-nya, dan muncullah sales special force, dan ini akan membuat perusahaan semakin kuat dan semakin maju. Nah, itu yang sudah kita bicarakan, dan ada 8 kemarin teman dari salah satu bank telepon, dia bilang, kenapa kok minggu lalu saya cuma dengar 3 katanya. Saya bilang sabar. There is time for everything. Ada waktu untuk segala sesuatu, Mbak Yulisia. Jadi saya harapkan hari ini kita bisa beres, dan berharap minggu depan kita akan kedatangan seorang CEO. Kita sedang menunggu karena memang beliau-beliau ini susah sekali mendapatkan waktunya ya. Tetapi kita berharap minggu depan kita akan mendapatkan pelajaran untuk CEO and Directors Update. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara organization alignment, dan banyak perusahaan yang sudah punya ini ya. Jadi kita tidak perlu bahas, itu lebih kepada aligning people with strategic goals. Jadi bagaimana manusia itu di dalam perusahaan diselaraskan dengan strategi dari perusahaan. Nah, di dalamnya tentu ada berbicara mengenai performance management. Jadi kalau si sales mendapatkannya, nanti dia akan mendapatkan reward apa. Kalau dia tidak mendapatkan targetnya, then dia mendapatkan apa? Ya, mungkin ada teguran dan segala macam. Kita sudah berbicara mengenai individual assessment. Oleh karena Gallup Research mengatakan bahwa manusia itu punya bakatnya masing-masing. Yang seperti pernah saya sampaikan juga. Ada 10 orang dari desa dibawa ke Jakarta. Mereka semua tamatan SMA, dari sekolah yang sama, umurnya sama, dari kampung yang sama, tinggal di kontrakan yang sama di Jakarta, dan mereka kursus komputer di tempat kursus yang sama. Nah, setelah 6 bulan ditemukan, ternyata dari 10 ini kemampuan keterampilannya tidak sama semua. Ada yang jago sekali, ada yang biasa saja, ada yang justru nilainya itu sangat kurang memuaskan. Nah, padahal mereka dari kampung yang sama. Nah, kenapa ini? Ternyata dilakukan survei. Masing-masing orang punya bakat dan talentnya sendiri-sendiri. Ada orang-orang yang dari kecil, dia diciptakan dengan jari-jari yang begitu lentur, dan dia punya kemampuan untuk duduk di depan komputer dengan dalam waktu yang lama, dan dia bisa konsentrasi. Ada orang-orang yang ternyata duduk 5 menit di depan komputer saja dia tidak enjoy. Nah, artinya apa? Yang namanya individual assessment. Di dalam kita building the sales special force, kita mesti job fitnya masih bagus sekali. Mereka memang mesti mencintai dunia penjualan. Bahkan dari Gallup itu dia menemukan ada 34. Itu namanya adalah sales strength-based sales. Strength-based sales. Artinya adalah bagaimana seseorang itu menemukan kemampuan dirinya. Karena ada orang, ini menurut Gallup nih, ada orang yang berhasil dalam dunia farmasi. Waktu dia berpindah menjadi salesperson dalam dunia otomotif, belum tentu dia seberhasil di dunia farmasi. Nah, jadi itu yang kita katakan dengan individual assessment. Saya usulkan minimal DISC, tapi paling bagusnya adalah strength-based selling ini mesti diikuti. Nah, setelah itu kita udah petakan, kita udah mapping, oh ini orang-orangnya nih. Maka kita mulai masukin mereka di dalam yang namanya training yang betul-betul spesial juga. Ya, yang saya sebut sebagai, kita mulai daripada personal mastery. Ini adalah bagian dari success triangle. Itu ada apa itu namanya, jungle survivalnya, tetapi juga ada training in-house-nya. Ya, dan setelah itu barulah kita berbicara mengenai sales readiness. Nah, apa itu sales readiness yang minggu lalu kita tidak sentuh begitu banyak? Sales readiness saya percaya sekali itu seseorang dia mesti mengerti industrinya. Dia bahkan mesti mengerti trend, law and regulation-nya. Dia mesti mengerti juga kompetitornya. Jadi seorang salesperson yang hebat, dia mengerti produknya, mengerti perusahaannya dengan baik. Tetapi special force, dia bukan hanya mengerti produknya dan perusahaannya. Dia juga mengerti kompetitornya, dan bahkan dia mengerti makro-mikro dari pasar yang dia gelutin. Kenapa? Karena itu yang nanti membuat dia memberikan value added, service excellence, superior service kepada pelanggan-pelanggannya. Dan dia kalau ditempatkan di satu area,
ini kita berbicara mengenai territory management misalnya, dia bahkan bisa mengerti itu yang namanya challenges dan opportunities di areanya dia itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman mengatakan kok susah banget, well namanya juga special force ya. Dia punya product and service knowledge yang bagus. Dia mengerti benar unique selling propositions dari barang service yang dia jual. Dia punya basic marketing concept minimal. Dia mengerti yang namanya STP dan 4Ps. Ini minimalnya. Jadi segmentasinya, targetingnya, positioningnya, 4Ps-nya, dan sales target, daily activities plan, review-nya semua mesti jelas. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentang sales readiness seperti apa. Penjabarannya tadi poin-poinnya sudah Pak Eloy sampaikan. Yes. Tetap bersama kami di Sales Mastery. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali Anda ikuti Sales Mastery bersama Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Eloy Zaluku, dan kita masih membahas 8 langkah untuk membentuk sebuah pasukan khusus dalam bidang penjualan. Yes. Dan tadi yang sudah kita bahas adalah sales readiness. Ya. Seorang sales harus tahu product knowledge. Betul. Harus kenal betul dengan kompetitornya mana dia harus tahu. Kompetitornya. Ya, bahkan peraturan di pasar pun harus tahu. Ya, sedetil itu sebetulnya ya, Pak Eloy. Ya, dan barulah kemudian mungkin orang-orang ini diingatkan lagi mengenai, nah ini yang step yang kelima, yang kita sebut sebagai mastering the sales process ya. Kalau umumnya ada 8, memang di saya punya itu malah muncul menjadi 10 karena di dalamnya ada yang namanya branding ya, bagaimana membangun personal branding. Jadi leads and referrals itu sudah biasa, prospecting, canvassing, establishing rapport, uncovering aspirations and afflictions, presenting solution and value propositions, handling objections, sales closing, delivery, customer relationship management, dan di dalamnya ada yang brand building atau juga bicara mengenai networking. Nah, yang kita selalu bicarakan mengenai Rave Sales Model itu justru muncul di nomor 6. Dan itu yang saya sebut sebagai mastering the sales process. Nah, hari ini kita nanti berbicara mengenai ada 5 dimensi di dalam yang namanya adalah value, atau kita berbicara mengenai service quality-nya. Yang sebetulnya waktu dibuat ini udah tahun 85-an sebetulnya, tetapi terus dikembangkan dan sampai hari ini digunakan oleh banyak perusahaan di dalam mereka memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan-pelanggan mereka ya. Jadi di dalam Rave Sales Model, relationship based and value creation selling ini ada relationship, bagaimana klik, bagaimana connect. Lalu kita berbicara mengenai yang kedua, ini mengenai value, atau kalau di dalam dunia service ini dikenal sebagai superior service atau exceptional service, atau berbicara mengenai service quality. Nah, di dalamnya memang ada 2 hal yang kalau saya memberikan training biasanya saya fokus di sini, bicara mengenai caring, dan yang kedua bicara mengenai creativity. Nah, caring itu memang mesti ada. Itulah sebab yang namanya Rave Sales Model ini memiliki filosofi yang menurut saya ini harusnya transforming the marketplace. Ketika kita berbicara bahwa selling is about giving and serving, bahwa melayani itu memberi dan melayani. Product is a byproduct. Profit is a byproduct. Apa itu? Profit itu pasti datang. Dan harus datang. Berapa besar? Bahkan sebesar-besarnya. Oleh karena apa? Kalau profitnya nggak ada, kita nggak bisa memberi dan melayani pelanggan dengan baik. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah urutannya. Jadi di dalam Rave Sales Model, urutannya seperti mata koin. Jadi ada dua sisi mata uang, sisi A-nya, dan ini nggak boleh kebalik. Sekali kebalik, kita kembali kepada hard selling dan consultative selling. Padahal kita sudah kelewatan zamannya, nggak ada hard selling, nggak ada consultative selling lagi. Kita masuk dalam yang saya sebut sebagai era dari Rave Sales Model. Jadi sisi yang pertama itu yang kita sebut sebagai giving and serving. Giving and serving, serving and giving. Memberi dan melayani, memberikan yang terbaik. Setelah itu, kita baru berbicara mengenai sisi yang kedua.
Karena kalau kita sudah memberi dan melayani, baru muncullah yang namanya profit itu. Dan umumnya ketika seorang pelanggan diberi pelayanan terbaik, kita lebih mahal sedikit daripada kompetitor pun mereka bisa terima. Oleh karena mereka tahu ada bayaran untuk segalanya. Dan ngomong-ngomong mengenai harga murah, tidak semuanya pelanggan kita itu mengharapkan barang yang murah, Mbak. Memang semua orang itu inginnya diskon. Yes. Saya kalau diminta berikan training, coaching, consulting, selalu juga ada yang meminta diskonnya. Walaupun saya harus hati-hati sekali. Karena Tom Rally, dia melakukan satu survei, 90% dari sales force di seluruh dunia, itu mereka sudah mempersiapkan diri untuk memberikan diskon kepada pelanggannya. Itulah sebab, waktu Anda mengharapkan dan sudah berpikir akan memberikan diskon, sudah pasti Anda akan mendapatkan customer yang minta diskon. Wong, Anda tidak memberikannya aja mereka minta. Nah, itulah sebab kita sudah pernah berbicara juga how to handle permintaan diskon. Yes. Oke. Nah, sehingga produk jasa yang diberikan kalau sudah didahului dengan pelayanan terbaik, maka di situ kita bisa memberikan harga yang lebih mahal sedikit pun orang bisa menerima, ya. Dan di situ kita berbicara mengenai yang saya sebut tadi, yang namanya adalah service quality. Ini sebetulnya pertama kali ditemukan oleh Barry and Zettmel. Mereka menuliskan sebuah buku yang judulnya adalah Service Quality. Jadi ada dimensi di dalam memberikan yang namanya pelayanan. Waktu mereka menuliskan buku ini dan dari penelitian-penelitian mereka saya baca, sebetulnya mereka menargetkan ini kepada perusahaan. Jadi top manajemen harus tahu dan kemudian ditransferlah ke siapa? Kepada customer service-nya. Di dalam mereka memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan-pelanggannya. Tetapi memang yang namanya ref selling ini bukan hanya untuk orang sales yang door to door di lapangan. Ini juga harus dimiliki oleh siapa? Customer service. Bahkan nanti di bulan Januari juga saya sudah ada permintaan untuk khusus untuk back office. Apa itu? Supporting division. Supaya mereka, karena gini Mbak Yulis, kita punya orang sales, mereka mati-matian. Dari leads and referrals, mereka udah berjuang mendapatkan nama. Mereka prospecting. Mereka bangun hubungan baik. Mereka presentasi. Ditolak, mereka terus berjuang. Akhirnya, deal. Sign contract. Tetapi setelah mereka sign contract, biasanya ini kan diambil alih oleh supporting division. Apakah itu dari delivery, ya. Dan kemudian nanti berbicara mengenai after sales service-nya. Nah, waktu berbicara after sales service, itu berbicara mengenai teknisinya. Bahkan berbicara mengenai orang yang melakukan penagihan. Nah, ini adalah supporting division. Orang sales sudah masuk di dalam yang namanya special force. Tetapi ternyata supporting division atau back office kita tidak siap. Ini juga akan menghancurkan segalanya. Sehingga yang perlu disiapkan dalam perusahaan bukan hanya ujung tombaknya. Ujung tombak dia harus menjadi seorang sales person yang hebat. Masuk di dalam sales force yang kita sebutkan tadi, tetapi dia nggak bisa sendiri. Itu sebab minggu lalu saya sudah jelaskan. Ref sales model dari awal itu dimulai daripada organizationsnya. Jadi ref sales organization. Strateginya kenapa? Ini teamwork. Nah, sehingga kalau kita ada pertanyaan dari Pak Subianto ini. Ya, selamat pagi Pak Subianto. Berapa komposisi ideal antara supporting division dan special force sales? Ya, ini saya belum menemukan ada formula khususnya berapa, ya. Tetapi tentu saja supporting division semestinya tidak sebanyak orang sales, ya. Masing-masing perusahaan ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Demikian juga dengan special force salesnya. Menurut saya kita ngambil di angka 20% itu baik, ya. Kalau kita ada 100 yang namanya 100 orang sales, 10-nya kita didik baik-baik, kita pilih yang terbaik, lalu kita jadikan mereka masuk sebagai the elite grupnya. Jadi adalah kelompok elitnya. Sehingga apa? Nanti yang namanya manajemen pun cara nge-treat mereka juga berbeda, Mbak Yulis. Ya, jadi seorang manajernya misalnya, dia nggak bisa memberikan seluruh waktunya rata-rata sama persis kepada 100 orang salesnya. Nggak bisa. Karena yang di elite group ini, special force ini, mereka butuh special attention. Mereka membutuhkan special approach. Kalau tidak, memang mereka akan pergi ke tempat lain.
Baik, kita akan jeda kembali sebentar Wow, untuk mengikuti tanda oke. waktu. Dan Sales Mastery masih tetap dapat Anda ikuti setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali di Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku tentang The 8 Steps to Build Sales Special Force. Pastinya ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk mendapatkan orang-orang yang ada di pasukan khusus dalam bidang penjualan. Yes. Tadi ya latihannya juga berat kata Pak Eloy ya. Harus dong. Mau dapat hasil tertinggi tapi Yes. nggak mau bayar harganya. Nggak ada ya. Oke, baik. Dan hari ini saya justru spesifik ini. Ini saya mau membangunkan teman-teman back office, saya mau membangunkan teman-teman dari supporting division. Hei, bangun. Saya ingin mereka tuh diingatkan kembali gitu loh Mbak Yulis bahwa Iya. customer is the reason for your job and business existence. Saya ulang ini. Customer is the sole reason, itu alasan satu-satunya kenapa kok Anda dapat pekerjaan dan kenapa kok perusahaan Anda pernah didirikan sejak dulu sampai hari ini. There's no other reason. No other reason. Single reason of your job and business existence is to satisfy your customer. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya teman-teman sales. Jadi hari ini saya mau kritikin, saya mau jewer bahkan beberapa teman-teman back office tuh yang kerjanya tuh sembarangan itu loh. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pertanyaan lanjutan kayaknya nih dari Pak Pak Subianto. Subianto tadi tentang apa sih ya? Apa yang disyaratkan ketika dalam sebuah perusahaan menjadikan setiap karyawan sebagai sales? Nah. Apa kelebihan dan kelemahannya? Good. Nah. Apakah bisa efektif? Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Hari di Depok nih, Ya. Pak Eloy. Bagaimana cara yang tepat untuk menjaga konsistensi, baik special force ataupun supporting division, untuk mereka bekerja sesuai jobnya sehingga saling bersinergi mencapai tujuan bersama? Very good. Pak Subianto, bagus sekali pertanyaannya. Dan jawaban saya memang, every single person in the company, in the organization, is a salesperson. Jadi, setiap orang di dalam perusahaan, itu adalah seorang sales. Kalau kita mengerti bahwa sales is about giving and serving. Jadi, selling, definisi dari dulunya, itu adalah akar katanya sendiri, itu artinya adalah memberi dan melayani. Now, kalau pimpinan perusahaan mensyaratkan semua orang dalam perusahaan is a salesperson, termasuk seorang satpam security yang ada di depan kantor, yes, itu tepat dan bahkan seharusnya begitu. Dalam artian, tentu saja fungsinya ada yang keluar. Mereka mencari customer, mereka presentasi di sana. Tetapi sekali lagi, it is about teamwork. Satisfying dan memuaskan pelanggan Anda itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sales saja. Nah, cuman memang nanti teman-teman back office itu suka ngomong begini. Ya, tapi nanti yang dapat insentif paling besar kan mereka. Well, it is your choice. Anda telah memilih menjadi back office. Dan kalau Anda menjadi back office dan Anda mendapatkan gaji yang memang kemungkinan besar sedikit, nggak terlalu banyak lah ya, sedikit lebih kecil daripada seorang sales, karena seorang sales yang keluar itu hujan-hujanan, panas-panasan, ditutup pintu di depannya, iya, ditolak ya sudah pasti. Jadi memang dia berkorban jauh lebih banyak. Tetapi bagi seorang top management, nah ini berhubungan dengan Pak Hari dari Depok. Top management itu mesti bisa memastikan bahwa timnya itu konsisten. Dan how? Nah itulah kenapa justru dari the 8 steps to build sales force, special force ini, yang paling pertama itu adalah organizational alignment. Apa sih itu organizational alignment? Itu kalau kita bicara balance scorecard misalnya. Ini ditemukan Norton dan Kaplan. Ini kami memberikan banyak konsultasi mengenai beginian juga. Jadi yang namanya perspektif dari financial, perspektif dari customer, internal process dan learning and growth, itu semuanya dibuat, ada strategic map-nya, ada strategic initiative-nya, ada targetnya. Sehingga semuanya, dan
Kompas Group kalau seperti sekarang, yang saya tahu, itu sudah mulai menjalankan ini dari tahun 2008 kalau nggak salah. Dan sekarang kalau dari berbagai unit, itu mereka berkembang luar biasa. Dibantu dengan yang kami sebut sebagai organization alignment ini. Nah, sehingga semua orang dalam perusahaan itu, gini loh, kalau orang datang, dia terlambat, dia pergi, makan siang 10 menit lebih awal, dia pulang terlambat 10 menit, tapi nanti gajinya sama saja dengan orang yang datang 10 menit lebih awal dan lembur sampai malam, itu pasti nggak sehat tuh perusahaan. Nggak mungkin ada konsistensi. Padahal the key of service excellence, one of them, adalah berbicara mengenai konsistensi. Kan kita udah pernah berbicara mengenai taksi. Top of mind orang pasti ketemu dengan taksi tersebut. Kalau kita berbicara airlines, top of mind orang pasti ketemu dengan brand tertentu. Why? It is about consistency. Karena kalau Anda itu mau ke bandara misalnya, Anda menelpon pada taksi ini, jemput saya jam 5 pagi. Itu kemungkinan besar supirnya si taksi akan tiba di depan rumah 15 menit sebelum Anda berangkat minimal. Dan itu terjadi, bukan cuma sekali 2 kali, konsistensi. Karena kalau tidak, service excellence tidak akan mungkin keluar. Nah, itu sebab justru saya mau bahas tadi yang dari Barry dan Zettmel ini. Mereka mengatakan ada 5 dimensi di dalam kita memberikan pelayanan terbaik. Dan siapa yang perlu mendengar ini? Dari top management sampai satpam, sampai office boy. Dan di dalamnya ada orang sales dan tentu saja customer service. Yang pertama, ini berbicara mengenai tangible. Tangible, karena waktu kita berbicara mengenai service, itu kan tidak tangible. Tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat, intangible. Nah, dia harus ditangiblekan. Dia harus bisa dirasakan, dilihat, ditatap, dan dipegang bahkan. Nah, apa itu contohnya? Ini berbicara kalau kita masuk hotel misalnya. Waktu kita masuk hotel, wah rapi sekali. That's part dari dimensi tangibility. Jadi, kita bahkan belum disapa. Makanya kalau ada gedung, ada hotel misalnya, itu dari luar kacanya mesti bersih mengkilap. Karena itu part of tangibility. Nah, waktu kita masuk ke dalam, kita bertemu siapa di situ? Kita bertemu dengan pasukan customer service dari hotel yang pakai seragam. Nah, seragam ini sendiri adalah bagian dari tangibility. Itu sebab bukan khususnya, bahkan semua perusahaan diharapkan sekali menggunakan seragamnya. Kenapa? Karena seragam itu adalah bagian dari dapat dilihat. Seragam yang rapi. Apalagi kalau kita berbicara mengenai wangi. Saya sudah berbicara mengenai 3 bagian otak. Bahwa limbic system itulah yang digunakan ketika bertemu dengan pelanggan. Nah, ketemu dengan bajunya, misalnya seragamnya tidak dicuci 3 hari, rambutnya tidak disisir, ya, dan mungkin juga dia tidak menggunakan wewangian. Khususnya untuk orang-orang yang melayani pelanggan loh ini. Dan bahkan sebetulnya bagi yang tidak melayani pelanggan pun, dengan Anda tampil rapi, hari itu Anda sudah mau mengatakan kepada Tuhan begini, Lord, I'm ready for today. This is the day that the Lord has made. I will do my best. Ini hari yang Tuhan berikan kepadaku. Akan kuberikan yang terbaik. Why? Karena besok Anda belum tentu masih hidup. Kami sekeluarga besar ini lagi berduka. Ponakanku yang paling kami kasihi meninggal hari kemarin. 20 tahun, Mbak Yulis. Iya. I mean, that's life. Itu hidup. Dan jadi, we don't know. Ada umur yang baru usia 20 tahun mengatakan masih panjang waktunya. You don't know. Jadi kalau hari ini saya dan Anda masih bernafas, this is the day. Berikan yang terbaik sudah dalam pekerjaan Anda. Nah, itu berbicara mengenai tangibility. Kalau kita ke bengkel mobil misalnya. Waktu kita ke bengkel, kita melihat ya, di situ pasukannya itu pakai seragam yang rapi. Lalu mereka punya peralatan yang rapi. Itu sudah memberikan satu persepsi. Well, when we talk about sales and marketing, we talk about perception. Waktu berbicara mengenai penjualan dan pemasaran, berbicara mengenai persepsi. Maka kalau kita berbicara, it is the war in the mind of the customer. Jadi peperangan itu di dalam pikiran seorang pelanggan. Jadi waktu dia datang, ternyata itu peralatannya lengkap. Itu adalah bagian dari tangibility. Waktu kita membuat yang namanya promosi, ya, di dalamnya kita buka brosur, di dalamnya kita buat namanya leaflet, yang namanya kita bikin kop surat, yang namanya kita bikin yang namanya kartu nama. Ini part of tangibility. Kita akan terheran-heran bertemu dengan seorang salesperson. Waktu dia memberikan kartu namanya,
kusut sekali. Itu mungkin udah setahun kali di dalam dompetnya yang basah keringat itu. Dan untuk seorang yang namanya special force, it cannot be accepted. Nah, boleh ini. Dari sisi tangibility-nya, itu harus bagus sekali. Yang kedua, reliability. Nah, apa itu? Ini berbicara mengenai seberapa jauhkah seorang salesperson atau customer service dari perusahaan tertentu itu memberikan pelayanan yang akurat atau error free kepada pelanggannya. Oke, masih ada di nomor 2 ya kita ya. Harus dulu. Karena ada Siap. Mbak Dian di Bekasi. Selamat pagi Mbak Dian. Kalau sales nggak dapat intensif dan bonus dari perusahaan, gimana caranya Pak biar lebih giat? Sorry. Gimana? Pertanyaan mengejutkan. Siap. Sorry. Kita baca lagi ya. Gimana? Pak, kalau sales nggak dapat intensif dan bonus dari perusahaan, gimana caranya? Katanya biar lebih giat. Kemudian ada SMS lagi dari Pak Mulyono. Pagi Pak Eli, saya sangat setuju bahwa seluruh tim di perusahaan harus memiliki sikap customer oriented. Tapi bagaimana menghadapi top management yang mengatakan bahwa seluruh tim harus bersikap management oriented? Wow. Pertanyaan menarik, kita akan Luar lanjutkan biasa. setelah yang berikut. Siap. Stay tuned with us, Sonora Network. Dua pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Winda. Mbak Winda, Mbak Dian. Mbak Dian di Bekasi dan Ya. juga Pak Mulyono nih. Ya, Pak Mul setiap minggu nih ini fans kita kayaknya. Thank you Pak Mul. Jadi Pak Mul bertanya bagaimana kalau ternyata malah yang disampaikan adalah manajemen oriented. Betul. Saya kok percaya Pak, perusahaan Bapak tidak akan menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Jadi kalau Bapak bukan pemiliknya, cari saja perusahaan lain. I'm serious Pak Mul. Karena tidak akan mungkin berhasil dengan cara seperti ini. Saya katakan lagi ya, the reason of your company existence is to satisfy your customer. Jadi alasan kenapa perusahaan pernah berdiri bukan untuk menyembah-nyembah kepada manajemen, tetapi untuk melayani pelanggannya supaya pelanggan itu puas dan menjadi loyal. Oke, bahwa di dalamnya top manajemen memerankan peranannya as a leader. Justru di dalam salah satu training saya menggunakan istilah servant leadership. Tidak banyak orang yang setuju dengan konsep servant leadership. Apa artinya? Pemimpin yang melayani. Tetapi kalau kita melihat dari dulu, sekarang, dan selamanya, konsep leadership yang paling bertahan lama adalah pemimpin-pemimpin yang melihat dirinya bukan sebagai makhluk untouchable, bukan sebagai makhluk yang harus disembah-sembah, tetapi justru orang yang mengerti sekali. Saya di posisi sebagai direktur, saya hadir di sini untuk melayani karyawan saya dan melayani siapa? Maka saya melayani customer. Saya punya satu orang teman. Bukan teman lah, ini sudah senior ya. Dan saya berharap suatu hari beliau akan datang ke sini. Saya pernah mewawancara beliau. Dan itu turnover di perusahaannya kecil sekali. Why? Karena ketika seorang karyawan datang masuk ke perusahaannya, dia akan undang, ini CEO loh. Dan ini bukan perusahaan yang kecil. Dia akan undang, tentu tidak sampai ke office boy ya, tapi ada level-level tertentu. Dia bawa ke dalam ruangannya, dan dia akan mengatakan begini, hari ini bertambah satu lagi pekerjaan saya. Oh, apa itu bos? Melayani kamu dan seluruh keluargamu. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi dia mengatakan, setiap orang masuk ke dalam perusahaan saya mau make sure they are happy. Kenapa? Because happy employee create happy customer. Jadi yang namanya karyawan yang happy itu akan bekerja untuk membuat si customer menjadi happy. Jadi Pak Mul, saya berharap saya tidak salah tanggap dan saya tidak salah mengerti pertanyaan Bapak. Tetapi saya ulang sekali lagi. Customer is the sole reason, single reason of your business existence. Dan di mana posisi dari top management? Itu adalah melayani. Karena justru pelayanan itu adalah mesti menjadi budaya. Dan kalau yang namanya top management tidak punya budaya itu, tidak akan mungkin ada perusahaan yang berkembang baik. Nah, kalau berbicara kepada Ibu Dian tadi. Yes. Bu, Ibu bilang, gimana nih saya sebagai seorang sales tapi nggak dapat insentif? Ya. Iya, Ibu dapatnya 200 juta sebulan. jadi, iya, nggak usah ada insentif, Bu. Kalau Anda sudah dapat 200 juta sebulan. Tapi kalau Ibu dapatnya itu di bawah itu. Memang sebaiknya ya. Karena gini loh, orang tuh
sehebat-hebatnya orang lah ya. Pastilah, apalagi ya sekarang ya, apalagi kalau udah punya anak, bayar uang sekolah ya, bayar cicilan, disuruh kerja mati-matian, tapi nggak ada insentifnya. Dia kerja mati-matian atau nggak kerja mati-matian, dapat order apa nggak dapat order, dapatnya sama, bilang sama bos, ibu dan bapak. Dan saya percaya ya, ini kalau bos Anda mendengar saya, dia tidak akan mengundang saya ke perusahaanmu untuk memberikan training. It's okay, karena masih banyak ribuan perusahaan lain, tapi aku mesti mengatakan kejujuran. Pak, bertobatlah. Walaupun itu cuman kadang-kadang bagi seorang sales ya, it is not about the numbers. It is only a sign of appreciation. Tanda bahwa kita menghargai mereka. Di tempat saya pun yang cuman sedikit orang, saya bagi orang-orang tertentu ada insentifnya. You get more, you make more, you will get more. Karena, itu manusiawi. Jadi, ibu ya harus ada. Dan kalau ibu adalah pemimpin dari perusahaan itu, ibu yang harus bertobat. Oke, jadi apa lagi? Saya teruskan lagi nih mengenai reliability ya. Oke, karena masih ada satu buku ya yang pagi ini kita akan bagikan kepada Anda, salah satu sahabat Sonora yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Luar biasa semangat Pak Eloy memberikan pencerahan. Semoga semua tim sales se-Indonesia terbangun mindset yang sama. Ayo, juga orang-orang dari big office itu ya, ayo bangun. Dari mulai top management, sales, supporting division selalu konsisten untuk pencapaian lebih baik dari Pak Hari. Ya, tapi waktunya masih ada dong. Saya masih mau bereskan yang 5. Iya. Waduh. Jadi tadi yang pertama, kalau berbicara mengenai dimensi dari kualitas pelayanan, bagaimana kita memberikan value added, bagaimana kita memuaskan dari kita punya pelanggan, kita sudah berbicara mengenai tangibility. Jadi apa itu? Lobby hotelnya, peralatan dari bengkelnya, seragamnya, name cardnya, brosurnya, tampil keren. Tidak harus mahal loh ini, tapi tampil bersih dan keren. Apalagi berikan senyumannya. Wah, itu luar biasa sekali sudah. Yang kedua adalah reliability-nya. Reliability itu berbicara mengenai seberapa jauhkah perusahaan, customer service, dan khususnya dalam hal ini adalah salesperson, itu memberikan suatu pelayanan yang akurat atau zero mistake. Artinya apa? Waktu pertama Anda mengirimkan email atau SMS saja kepada pelanggan Anda harus baca 3 kali sebelum kirimkan. Why? Karena kalau mengirimkan email saja sudah salah, itu sudah mengirimkan satu persepsi kepada pelanggan Anda atau calon pembeli Anda bahwa you are not reliable. Karena even menuliskan nama beliau salah. Kalau menuliskan nama saya, kamu salah. Bagaimana saya bisa mengharapkan bahwa kamu bisa mendeliver produk dan jasa yang saya harapkan? It just cannot be happen. Jadi, teman-teman, reliability mulai dari small things, details. Itulah sebab kalau broadcast message yang saya kirimkan hari ini, itu berbicara bahwa orang-orang tuh hidup dalam satu budaya pemikiran bahwa memberikan yang terbaik itu adalah the best strategy. Dan dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal kecil. Waktu Anda misalnya janjian dengan calon pelanggan Anda, you have to come at least 10 minutes before. Saya tahu Jakarta macet. Kadang saya juga bisa terlambat. Saya pun juga pernah terlambat sekali di dalam training dari tahun 2004. Dari 2004. It can happen. Tetapi at least God knows, Tuhan yang tahu bahwa kita melakukan yang terbaik. Usahakan 10 menit sebelum meeting Anda sudah datang. Kenapa? Itu adalah cara membangun reliability. Kalau datangnya saja sudah terlambat, how can I expect bahwa kamu akan memberikan apa yang saya minta? Jadi, ini berbicara mengenai budayakan error free, mulai dari SMS dan lain-lain sebagainya. Ya, kita berbicara mengenai yang ketiga karena waktunya, waduh, mengejar kita ini. Responsiveness, ini adalah ketiga dari teori yang disampaikan oleh si Barry dan Z. Tomolini, yang mereka mengatakan quality dimension. Apa itu? Kecepatan di dalam pelayanan. Quick response. Jadi, misalnya, ini ada beberapa bank yang misalnya ngantrinya terlalu lama, itu bisa ya mereka sudah banyak berubah sekarang. Oleh karena apa? Kompetitor mereka menggerogoti market share mereka. Tetapi ada memang yang harus menunggu lama. Itu bisa diakalin.
taruhlah sofa di waiting roomnya, Yes. berikanlah mereka AC, ya, berikan musik-musik yang bisa membuat mereka tertidur, ya, sehingga itu bisa menurunkan, bisa managing ekspektasi mereka juga, ya. Jadi atau misalnya ini contoh yang bagus sekali, ini berbicara mengenai bengkel, ya. Anda ke bengkel lalu dia bilang, ini butuh waktu 10 hari, Pak. Oh ya, masih rusak itu, Kak. Iya, 10 hari, Pak. Lalu kemudian bandingkan antara 10 hari beneran beres, lalu diantar ke rumah. Bandingkan dengan yang kedua, dia 2 hari setelah mobil Anda masuk di telepon. Lalu Pak, saya minta waktu 10 menit ya. Saya dari bengkel ini, saya mau menceritakan kerusakan dalam mobil Bapak ini. Lalu dia menceritakan 5 menit. Lalu kemudian 5 hari berikutnya dia bilang, Pak, ini kami udah kira-kira 70% lah. Ini 70% udah beres, Pak. Tinggal ini, saya 10 menit aja, dia jelaskan lagi. Lalu hari ke-8 dia bilang, Pak, siap-siap ya, ini mobil udah mau beres nih. Kita hari ke-9 bahkan sebelum 10 hari sudah diantar ke rumah. Ini namanya responsiveness. You pay the extra mile. Nah, itu berbicara mengenai, aduh, saya dilihatin terus sama Yulis waktunya. Udah saya percepat. Assurance ini adalah menanamkan keyakinan di dalam diri sang pelanggan bahwa assurance itu membuat mereka yakin. Salah satunya apa? Seorang salesperson itu harus siap menjawab pertanyaan dari konsumen. Karena itu cara untuk membangun keyakinan. Dan ini berbicara mengenai, kita kalau berbicara mengenai asuransi misalnya. Apa sih yang Anda jual? Anda menjual selembar kertas yang namanya polis itu. Bagaimana satu perusahaan bisa meyakinkan saya bahwa kalau suatu hari saya dapat kecelakaan, saya bisa klaim dengan cepat. Dan yang terakhir adalah ini berbicara mengenai empati. Empati adalah berbicara mengenai put your face in the shoes of the customer. Jadi Anda harus mengerti empati pada mereka. Kasih contoh, waktu kemarin saya baru operasi kecil ini, itu saya punya teman sahabat. Cuman dia nggak ngerti posisi saya yang baru dioperasi. Saya ada komplain sedikit. Wah, dia menjelaskan luar biasa tanpa permintaan maaf. Ini saya mengatakan you fail. Di dalam dimensi yang kelima. Apa itu? Empathy. You seharusnya, aduh maaf. Ya, tapi kan kita sudah sahabat. Come on. Waktu kita lagi berbicara bisnis, we should be professional. Jadi teman-teman kita sudah berbicara. Ini luar biasa Waktunya sangat padat merayap. Lintas Jakarta. Kita ketemu minggu depan. Baik, Teman-teman, masih ya. ada beberapa hal yang pasti akan dibahas juga. Terima kasih untuk Harus. Anda yang sudah bergabung dan yang mendapatkan buku Pak Eloy. Nanti akan kita umumkan ya. Ya. Tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, yes I I can. can. Salam sukses. Triangle.